Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Termasuk keimanan seorang hamba yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah persaudaraannya dengan sesama muslim. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, bagian dari keimanan dan termasuk pokok ajaran Islam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menghubungkan, begitu pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan antara iman dan kecintaan kepada orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Lihat, Allah mengaitkan antara iman dan persaudaraan. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Sesungguhnya
seorang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Lihatlah jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menghubungkan antara iman dalam penyebutan orang yang beriman dan persaudaraan. Sehingga kata para ulama, ayat dan hadis ini menunjukkan kepada kita persaudaraan itu bagian dari keimanan. Jadi ikatan cinta kita kepada sesama muslim itu bukan hubungan biasa. Hubungan baik kita dengan sesama muslim itu bukan hal yang biasa, tapi itu bagian dari keimanan. Artinya itu termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Dan inilah yang disebut cinta karena Allah. Kita menjalin persaudaraan, menguatkan hubungan kecintaan dengan sesama muslim, itu adalah cinta karena Allah. Apa yang dimaksud cinta karena Allah? Kita mencintai seseorang karena dia muslim. Bukan karena hartanya, bukan karena kelebihan duniawinya, kecantikannya, ketampanannya, bukan. Tapi karena dia muslim. Oleh karena itu jemaah sekalian, jika kita melihat saudara kita semakin takwa kepada Allah, kita pun harus semakin cinta kepadanya. Makanya orang-orang yang harus paling kita cintai adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam harus menjadi manusia yang paling kita cintai. Terutama nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri, anaknya, dan seluruh manusia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW orang yang paling Allah cintai dan orang yang paling beriman dan bertakwa. Dan jemaah sekalian, ini satu bentuk ibadah yang mudah. Ibadah yang sangat mudah. Cukup ada cinta di hati kita kepada saudara kita, maka kita sedang ibadah. Mudah sekali kan? Nggak perlu berwudu, nggak perlu tayamum, nggak perlu mandi wajib. Ibadah yang sangat mudah. Semakin kuat cinta kita kepada saudara kita, semakin besar pahala kita. Dan bayangkan, dalam 24 jam kita hari ini, jika di hati kita ada cinta kepada saudara kita sesama muslim, selama 24 jam itu kita sedang dicatat ibadah. Kalikan setahun, 2 tahun, sepanjang hayat kita. Ini luar biasa, ibadah yang sangat mudah. Ibadah
yang sangat mudah. Tapi pahalanya sangat besar. Pahala ibadah ini jemaah sekalian adalah pahala yang sangat besar. Sampai-sampai Allah mengabarkan kepada kita, ini termasuk sifat yang mendatangkan cinta Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, dari agama Islam, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang lain sebagai pengganti kalian. Jadi umat Islam yang ada kalau semuanya murtad, mudah bagi Allah mendatangkan umat Islam yang baru. Kata Allah, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Kemudian Allah menjelaskan 4 sifat orang-orang yang Allah cintai ini. Sifat yang pertama, adillatin 'alal mu'minin. Mereka lembut dan berkasih sayang dengan orang-orang yang beriman, dengan sesama mukmin. A'izzatin 'alal kafirin. Serta bersikap tegas, berlepas diri dari orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencelah. Ini 4 sifat orang yang Allah cintai. Sifat mereka yang nomor 1 adalah saling berkasih sayang dengan orang-orang yang beriman. Jadi jemaah sekalian, sampai di sini kita sudah menyebutkan 3 keutamaan ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah bagian dari keimanan. Yang kedua, ukhuwah termasuk amal soleh yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, ukhuwah adalah sebab meraih kecintaan Allah kepada kita. Yang keempat, pahala yang besar di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillahi ibadan yakbituhumul anbiya wasyuhada." Sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah yang kelak di hari kiamat kedudukan mereka dicemburui oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Para nabi adalah orang-orang yang paling soleh. Orang-orang yang berjihad kemudian mati syahid adalah orang-orang yang termasuk
paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Tapi ternyata mereka mencemburui satu golongan manusia. Qila manhum ya Rasulullah, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka itu ya Rasulullah yang pantas dicemburui karena kedudukan mereka yang tinggi? La'allana nuhibbuhum, tolong kabarkan kepada kami ya Rasulullah agar kami mencintai mereka. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum qaumun tahabbu fillahi. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Min ghairi amwalin wala ansabin. Bukan karena harta, bukan pula sekedar karena mereka senasab atau sesuku atau sebangsa atau setanah air, tidak. Tapi mereka saling mencintai karena Allah, karena sama-sama muslim. Wujuhuhum nurun ala manabir min nurin. Kelak di hari kiamat, wajah-wajah mereka akan bercahaya serta mereka ditempatkan di atas mimbar-mimbar cahaya. Mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. La yakhafuna idza khafan nas. Ketika itu mereka tidak takut dalam keadaan manusia sangat takut. Karena Allah sedang murka di hari itu yang tidak pernah Allah murka seperti itu, yaitu hari kiamat. Wala yahzanuna idza hazinan nas. Mereka juga tidak bersedih saat manusia bersedih. Bersedih karena dia bangkit di hari kiamat tanpa membawa bekal yang mencukupinya. Tapi mereka tidak bersedih. Summa qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Surat Yunus ayat ke-62. Maksudnya jemaah sekalian, orang-orang yang menjaga ukhuwah, yang saling mencintai karena Allah, itu adalah tanda mereka termasuk wali Allah. Wali Allah itu artinya apa? Kecintaannya Allah, kekasihnya Allah. Maka menjaga hubungan baik dengan saudara kita sesama muslim, menguatkan hubungan persaudaraan adalah sebab Allah mencintai kita. Dan jemaah sekalian, generasi terbaik umat ini, yang katanya kita pengikut mereka, tapi kita seringkali dalam bab ini masih jauh dari meneladani mereka. Allah telah mengabarkan kepada kita bagaimana hebatnya persaudaraan di antara mereka. Sampai Allah harumkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang telah tinggal di kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan mereka. Jadi ayat ini sedang berbicara tentang kaum Ansar dan Muhajirin.
yang tinggal di kota Madinah, kaum Ansar. Yang datang kepada mereka adalah Muhajirin. Kata Allah, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Kaum Ansar sangat mencintai Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan tidak mereka dapatkan di hati mereka kebutuhan terhadap apa yang dianugerahkan kepada saudara mereka. Maksudnya mereka tidak hasad terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada saudara mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mementingkan saudara mereka sendiri. Meskipun apa yang mereka berikan kepada saudara mereka, mereka juga butuh. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, kebakhilan jiwanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah sekalian, di dalam ayat ini dan ayat setelahnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita 4 sifat persaudaraan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mereka mencintai saudara mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Ini yang pertama. Cinta mereka yang begitu besar kepada saudara mereka. Yang kedua, mereka tidak hasad, tidak iri hati dengki kepada sesama muslim. Yang ketiga, jamaah sekalian, ini yang sangat berat kita teladani. Yang ketiga, mereka melakukan itsar. Artinya, mereka lebih mementingkan saudara mereka dibandingkan diri mereka. Jadi kalau dia punya makanan, dia lebih dahulukan saudaranya lebih dulu makan, baru dia. Kalau dia punya suatu harta, dia lebih mementingkan kepentingan saudaranya. Dia lebih mengedepankan kebutuhan saudaranya daripada dirinya. Dan hari ini hal tersebut sudah sangat sulit didapatkan. Mungkin tinggal cerita dongeng, tapi ini sebuah fakta yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pernah ada orang-orang seperti itu. Lebih mementingkan saudaranya, sehingga dia akan memberi kepada saudaranya apa yang dia miliki, padahal sebenarnya dia juga butuh. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kata Allah, mereka lebih mementingkan saudara mereka dibandingkan diri mereka sendiri. Meskipun apa yang mereka berikan kepada saudara mereka, mereka juga butuh. Sampai ada orang yang menerima tamu dari jauh. Dan sahabat ini kebetulan makanan di rumahnya lagi habis, tinggal sisa 1 porsi untuk tamunya. Maka malam itu dia dan istrinya tidak makan demi memberi makan kepada tamunya. Tapi supaya tamunya tidak merasa tidak enak,
Mereka matikan lampu, kemudian pura-pura makan bersama. Supaya tamunya nggak kelihatan, padahal mereka hanya pura-pura makan. Hanya tamunya yang makan. Tamunya mengira mereka sedang makan bersama. Ini satu contoh tentang ayat ini. Masih banyak contoh yang lain. Mereka lebih mementingkan saudara mereka daripada diri mereka sendiri. Kemudian yang keempat, terdapat di ayat berikutnya, Al-Hasyr ayat ke-10, mereka saling mendoakan kebaikan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu kaum muhajirin, mendoakan kaum ansar, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, dan janganlah Engkau jadikan di hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau maha lembut lagi maha penyayang. Inilah 4 sifat persaudaraan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ketahuilah jemaah sekalian, semua hubungan, semua jalinan persaudaraan dan cinta kasih akan berakhir di dunia ini saja, dan di akhirat menjadi permusuhan dan kebencian. Semua hubungan kasih sayang, semua jalinan persaudaraan, persahabatan, pergaulan akan berubah menjadi permusuhan dan kebencian di hari kiamat, kecuali persaudaraan dan hubungan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Hanya inilah satu-satunya hubungan kecintaan dan persaudaraan yang kekal abadi sampai di hari kiamat. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat akan menjadi saling bermusuhan. Semua yang saling mencintai di dunia di hari kiamat kelak akan menjadi saling bermusuhan. Suami dan istri, orang tua dan anak, sahabat dekat, semuanya akan saling memusuhi. Dan itu bagian dari azab Allah. Kalau di dunia ini kita bermusuhan dengan keluarga sendiri, rasanya tidak enak. Rasanya tidak enak kan? Maka itu bagian dari hukuman Allah dalam kondisi yang lebih menyakitkan, yang lebih dahsyat. Antara anak dan orang tua saling memusuhi, antara kakak beradik saling memusuhi, antara suami istri saling memusuhi kelak di hari kiamat. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi hanya satu hubungan yang kekal abadi, hubungan karena iman dan takwa, hubungan persaudaraan Islam. Hanya itu yang kekal abadi. Selain itu akan terputus dan berubah menjadi kebencian dan permusuhan. Sebagaimana juga Allah menyebutkan tentang orang-orang musyrik dalam surat Al-Baqarah ayat 166. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputus-putuslah hubungan-hubungan kecintaan di antara mereka. Jemaah sekalian, dari apa yang kita jelaskan, maka kita pun paham hubungan baik antara sesama muslim dan jalinan persaudaraan adalah termasuk pokok ajaran Islam yang sangat penting. Bagian dari akidah seorang muslim. Sampai-sampai kata Syekhul Islam
Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Minal qawaidil azimah allati hiya min jima'id din ta'lifal qulub wajtima'al kalimah wa salaha dzatil bayyin. Termasuk pondasi agama yang sangat agung serta intisari agama adalah penyatuan hati, yaitu hati yang saling berpaut, dan bersatunya kalimat, tidak saling bermusuhan, dan baiknya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dalam surat Al-Anfal ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum." Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu. Oleh karena itu jemaah sekalian, ukhuwah ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita. Ukhuwah, persaudaraan di antara orang-orang yang beriman, termasuk nikmat Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat Ali Imran, "Wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dulu kamu saling bermusuhan. Ayat ini pertama sekali diingatkan untuk para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka hidup saling bermusuhan antara satu suku dengan suku lain. Kemudian kata Allah, maka Allah yang mengikat hati-hati kalian. Sama begitu pula kita. Yang menjadikan hati kita saling mencintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengingatkan kita, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanah. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah itu orang-orang yang bersaudara. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak menjaga hubungan baik dengan saudaranya, sesama muslim, atau yang merusak hubungan baiknya dengan saudaranya sesama muslim, maka dia orang yang kufur terhadap nikmat Allah, ingkar terhadap nikmat Allah, dan dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Bahkan bisa sampai tingkat kekufuran. Kapan menjadi kekufuran? Apabila dia memusuhi saudaranya sesama muslim karena membenci ajaran agama Islam yang diamalkan oleh saudara-saudaranya tersebut. Maka jika itu dasar dia memusuhi seorang muslim, dia bukan lagi seorang muslim. Dia bukan lagi seorang muslim. Karena membenci satu ajaran syariat membatalkan keislaman. Sebagaimana Allah ingatkan di dalam surat Muhammad ayat ke-9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu, yaitu mereka menjadi kafir karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Jadi ini tingkatan pertama yang paling berbahaya. Orang yang membenci saudaranya sesama muslim
Alasan dia membenci karena membenci ajaran agama Islam yang diamalkan oleh saudaranya. Contoh, saudaranya rajin ke masjid, dia benci orang-orang yang rajin ke masjid. Saudaranya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, dia benci sunnah-sunnah itu, maka dia bukan lagi muslim, batal Islamnya. Karena membenci satu ajaran Islam membatalkan keimanan. Sebagaimana dalam surat Muhammad ayat ke-9 tadi. Tingkatan yang kedua, dia membenci saudaranya sesama muslim karena alasan-alasan duniawi saja. Karena alasan-alasan duniawi. Maka ini minimalnya adalah dosa besar. Karena itu bukan alasan yang dibolehkan oleh syariat. Contoh, kenapa dia benci si fulan? Karena dia berasal dari suku tertentu. Dia nggak senang sama suku itu. Maka ini minimalnya dosa besar. Tapi tidak sampai membatalkan Islamnya. Sesama muslim jemaah sekalian, dari manapun dia berasal, dia adalah saudara kita. Dia adalah saudara kita. Jika ada saudara kita sesuku, muslim, kita cinta kepadanya. Tapi ada dari suku lain, muslim, lebih taat daripada saudara kita sesuku. Maka yang lebih taat kepada Allah harus lebih kita cintai. Itu yang disebut cinta karena Allah. Sedangkan jemaah sekalian, orang yang mengabaikan cinta karena Allah, lalu dia hanya mencintai berdasarkan kesukuan, kebangsaan, begitu pula membenci berdasarkan kesukuan dan kebangsaan, itulah yang disebut dengan ta'assub jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Fanatisme jahiliyah. Kemudian yang ketiga, orang yang membenci saudaranya karena kemaksiatan yang dilakukan oleh saudaranya tersebut. Maka ini termasuk ibadah. Jadi ini 3 macam membenci saudara kita sesama muslim. Yang pertama, bisa sampai tingkat kekufuran. Kalau kita membencinya karena amal soleh yang dia lakukan. Yang kedua, tingkatan dosa besar. Kita membenci saudara kita sesama muslim hanya karena alasannya misalkan dia dari suku tertentu. Yang ketiga, membenci sesama muslim yang berpahala. Bagaimana ceritanya? Kok bisa berpahala? Karena kita benci dia disebabkan dosa yang dia lakukan. Tapi ada syarat jemaah sekalian. Di sisi lain, kita pun masih cinta kepadanya. Kenapa? Dia masih muslim. Makanya orang muslim itu terbagi 2 dalam kecintaan kita kepada mereka. Yang pertama, yang kita cintai sepenuhnya. Nggak boleh ada kebencian sedikit pun. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman dengan benar, yaitu para nabi dan rasul, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang kedua, orang yang kita cintai di satu sisi, tapi kita benci di sisi yang lain. Siapa mereka? Masih muslim, tapi suka berbuat dosa. Dia pantas dicintai, pantas juga dibenci. Di satu sisi kita cinta kepadanya, di sisi lain kita pun benci kepadanya. Ini yang dimaksud cinta dan benci karena Allah. Kita cinta seseorang karena ketaatannya kepada Allah, kita benci seseorang karena
kemaksiatannya kepada Allah. Dan ini pahalanya luar biasa. Bukan sekedar pahala mencintai, dalam membenci pun ada pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Barang siapa mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, memberi karena Allah dan menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Dia telah menyempurnakan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Awthaqu ural iman al-muwalatu fillah wal muadatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat bersikap loyal karena Allah, memusuhi karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Jadi bukan hanya mencintai, dalam membenci pun kita bisa dapat pahala. Tapi jangan salah sasaran kebencian kita. Kalau salah sasaran, naudzubillah, bahkan bisa sampai tingkat kekafiran. Jadi tadi 3 tingkatan. Membenci orang yang beriman. Tingkatan kekufuran, tingkatan dosa besar, dan tingkatan amal soleh. Tapi dengan syarat ya, yang ketiga itu benci sekaligus cinta. Dan ini keadilan. Kita benci sebatas perbuatan maksiatnya, dan kita cinta sesuai dengan iman dan takwanya. Ini cinta dan benci yang adil. Jadi jemaah sekalian, kesimpulannya, ukhuwah Islamiyah itu adalah ajaran agama yang sangat mendasar. Yang kalau kita jaga dengan baik, dengan itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan itu iman kita menjadi sempurna. Sebagai penutup, saya ingin meringkas 10 bentuk kecintaan kepada orang yang beriman. 10 bentuk kecintaan kepada sesama muslim. Dari kitab Al-Wala' wal Bara' yang disusun oleh Syekhul Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Jadi dengan 10 hal ini berarti kita merealisasikan ukhuwah. Dan dalam setiap poin dari 10 poin ini kita akan mendapatkan pahala. Yang pertama, berhijrah ke negeri kaum muslimin dan tinggal bersama mereka. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk ibadah. Kita tinggal di negeri kaum muslimin. Dan sebaliknya, syariat melarang kita tinggal di negeri orang-orang kafir. Dan mudaratnya sangat banyak, mudaratnya sangat besar. Terutama mudarat pada akhlak kita, ibadah kita, akidah kita, serta keluarga dan anak-anak kita. Oleh karena itu, syariat menyuruh kita untuk berhijrah. Apabila kita berada di negeri kafir, kita disuruh untuk berhijrah ke negeri muslim. Dan Allah mengingatkan orang-orang yang tidak bisa mengamalkan ajaran agama,
dengan alasan mereka tinggal di negeri orang kafir. Sehingga mereka ditindas, tidak bisa mengamalkan ajaran agama. Maka Allah mengingatkan dalam surat An-Nisa mulai ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka berbuat zalim terhadap diri-diri mereka sendiri, yaitu mereka berbuat dosa disebabkan mereka tinggal di negeri kafir dan tidak mengamalkan ajaran agama karena dihalang-halangi oleh orang kafir. Maka malaikat bertanya kepada mereka, ada apa dengan kalian ini? Apa alasan kalian? Apa jawaban mereka? Kunna mustad'afina fil ard. Kami adalah orang-orang lemah di negeri ini. Sehingga mereka tidak bisa mengamalkan sejumlah ajaran Islam. Sebab ditindas oleh orang-orang yang kuat. Seperti hari ini di Perancis, kaum muslimah tidak boleh pakai jilbab di ruang-ruang publik atau di gedung-gedung milik pemerintah. Nggak boleh pakai jilbab. Para anak-anak muslimah yang sekolah di sekolah-sekolah tertentu, dari rumah dia pakai jilbab, sampai depan gerbang sekolah dia buka jilbabnya. Ini yang terjadi di Perancis. Maka malaikat bertanya, kenapa kalian ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang lemah di muka bumi. Kami nggak sanggup melawan. Qalu, para malaikat itu pun menjawab, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha? Bukankah bumi Allah itu luas, kamu bisa berhijrah kepadanya? Jadi ini yang pertama. Meninggalkan negeri orang-orang kafir dan tinggal di negeri kaum muslimin adalah bentuk loyalitas kepada kaum muslimin. Yang kedua kata Syekh, munasaratul muslimin wa muawanatuhum bin nafsi wal mali wal lisani fima yahtajuna ilaihi fi dinihim wa dunyahum. Membantu dan menolong kaum muslimin baik dengan diri kita, harta kita, atau lisan kita dalam hal-hal yang mereka butuhkan, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Inilah realisasi ukhuwah. Kita mengerahkan semua kemampuan kita untuk bisa membantu saudara kita sesama muslim. Apakah dengan diri kita, dengan visi kita? Misalkan ada saudara kita pindah rumah, kita bantu ngangkut-ngangkut. Ada saudara kita berbisnis, kita bantu membawa barangnya. Ataupun dengan harta kita. Ataupun sekedar dengan kata-kata kita. Kata Syekh, ini berlaku bagi urusan agama maupun urusan dunia. Urusan agama seperti kita menasihati. Ada saudara kita yang masih bolong-bolong sholatnya, kita nasihati. Dan itu adalah sebesar-besarnya bantuan kepada saudara kita. Ketika kita menasihati dia saat dia berbuat dosa. Jadi dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Dalam surat At-Taubah ayat ke-71 Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Yang ketiga kata Syekh, at-ta'allum bi alamihim was-surur bi sururihim.
ikut merasa sakit dan sedih karena musibah yang menimpa saudara kita, dan ikut gembira karena kenikmatan yang didapatkan saudara kita. Jangan malah sebaliknya. Termasuk sifat orang-orang munafik, kalau ada orang muslim yang bersedih, dia malah gembira. Kalau ada orang muslim yang bergembira, dia malah sedih. Dia tidak mau melihat kegembiraan kaum muslimin. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadhihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi. Idza ishtaka minhu 'udun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan lemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit sampai tidak bisa tidur dan demam. Yang keempat, an-nushu lahum wa mahabbatul khairi lahum wa adamu ghishihim wa khadi'atihim. Bersikap tulus kepada kaum muslimin dan mencintai kebaikan untuk mereka, serta tidak berlaku curang kepada mereka, tidak pula menipu mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Jadi jemaah sekalian, contoh, kita pingin bisnis kita maju, sampai kalau bisa penghasilan kita minimal setiap bulan 1 M. Mau nggak seperti itu? Mau kan? Maka kita pun harusnya ingin saudara kita seperti itu. Sama seperti kita. Kita punya penghasilan 1 M setiap bulan, dia juga punya penghasilan 1 M setiap bulan. Kalau keinginan kita sudah sampai seperti itu, sempurna iman kita. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang malah berlomba-lomba. Nggak mau kalau saudaranya punya penghasilan lebih banyak darinya, lebih kaya darinya, lebih tinggi jabatan darinya. Kalau perlu dia harus menjatuhkan saudaranya. Ini sangat disayangkan. Bahkan jemaah sekalian, tadi sudah kita sebutkan para sahabat yang mereka contohkan lebih daripada itu. Mereka ingin saudaranya duluan maju baru mereka. Mereka lebih mementingkan saudaranya daripada diri mereka sendiri. Kemudian yang kelima, ihtiramuhum wa tawqiruhum wa adamu tanakusihim wa aibihim. Memuliakan dan menghormati sesama muslim, serta tidak menghina, merendahkan sesama muslim. Ini jemaah sekalian bukti persaudaraan. Seorang muslim itu mulia karena keimanan yang dia miliki. Maka kita pun harus menghormati seorang muslim. Dan sebaliknya,
merendahkan seorang muslim dosanya sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ya ma'syara man amana bilisani wa lam yufdil iman ila qalbih. Wahai orang yang baru beriman dengan lisannya, sedangkan iman belum masuk ke hatinya. Wahai orang yang baru mengaku Islam dengan lisannya, sedangkan iman belum masuk ke hatinya. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang-orang yang suka menyakiti orang beriman. Itu ciri-ciri orang yang baru berislam dengan lisannya, iman belum sampai di hatinya. Kemudian beliau bersabda, la tu'dzul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u auratihim. Jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Jangan pula menjelek-jelekan mereka, merendahkan mereka, menghina mereka. Jangan pula mencari-cari aib mereka untuk diungkap ke publik. Kemudian beliau memberi peringatan, faman tatabba'a aurata akhihil muslim tatabba'allahu auratahu. Maka barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, Allah pun akan membalas mencari-cari aibnya. Wa man tatabba'allahu auratahu yafdahu walau kana fi jawfi rahli. Dan barang siapa yang Allah sendiri membongkar aibnya, maka Allah akan tunjukkan keburukannya walaupun dia lakukan di bagian yang paling tersembunyi di dalam rumahnya. Jadi ini dosa yang sangat besar. Merendahkan, menjelek-jelekan, mencari-cari aib sesama muslim. Tapi subhanallah, di zaman kita sekarang, ini termasuk bisnis. Bisnisnya sebagian media, sebagian wartawan, dan sebagian netizen, yaitu para buzzer. Ini bisnis mereka. Mencari-cari aib orang, membongkar-bongkar aib orang. Subhanallah. Dan banyak orang yang ikut-ikutan melakukan perbuatan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang ghibah. Atadruna mal ghibah? Tahukah kamu apa itu ghibah? Sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu engkau berbicara tentang saudaramu yang kalau dia dengarkan dia nggak suka. Itu namanya ghibah. Berbicara tentang aib seseorang. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana pendapatmu kalau apa yang aku katakan tentang keburukan saudaraku memang ada pada dirinya? Itu fakta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau aib itu ada pada saudaramu, itulah namanya ghibah. Kalau tidak ada, itu namanya dusta.
Dan itu lebih besar dosanya. Jadi, berbicara tentang aib seorang muslim, nggak lepas dari dua hal. Kalau benar gibah, kalau nggak benar dusta. Tapi lihat di medsos hari ini, seakan-akan itu hal yang biasa. Saling menjatuhkan sesama muslim hanya karena kepentingan-kepentingan sesaat. Hanya karena dunia. Karena dia dapat gaji. Dia berbisnis dari itu. Na'udzubillah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, menggibahi saudara kita sesama muslim sama dengan memakan bangkainya. Memakan bangkai saudara kita sendiri, tentu kita merasa jijik. Dan merasa itu adalah dosa yang sangat besar. Padahal itulah gibah. Sama dengan gibah. Tapi jemaah sekalian, kalau seorang muslim itu adalah seorang ulama, orang alim, orang yang mendalami ilmu agama, menggibahinya seperti memakan bangkai yang beracun. Bukan bangkai biasa, tapi bangkai yang beracun. Di surat Al-Hujurat ayat ke-12, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah kamu saling menggibah. Maukah seorang dari kamu memakan bangkai saudaranya sendiri? Tentu kamu merasa jijik. Para ulama dahulu mengatakan, inna luhumal ulama masmumah. Sesungguhnya daging-daging para ulama itu beracun. Artinya jemaah sekalian, menggibahi para ulama dosanya lebih besar. Kenapa? Karena kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah. Dan juga karena mereka adalah para penerang umat. Kalau kita menggibahi mereka, sama saja kita menghalangi umat mengambil cahaya dari mereka. Maka kita termasuk orang-orang yang menyebabkan umat ini jauh dari agama. Kenapa? Orang yang mengajari agamanya kita jelek-jelekan, sehingga umat ini nggak mau datang lagi ke majelis mereka. Maka ini sangat berbahaya, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, kata Syekh, ayyakuna ma'ahum fi halis sabri wal fi halil usri wal yusri wasyiddah warraha. Hendaklah kita selalu bersama saudara kita sesama muslim dalam keadaan sulit maupun lapang, dalam keadaan genting maupun dalam keadaan nikmat. Artinya, jangan kita mau berteman, jangan kita hanya mau menjalin persaudaraan dengan saudara kita dalam keadaan dia lagi banyak duit. Setelah dia jatuh miskin, kita nggak mau bersahabat dengan dia. Ini menunjukkan kurangnya ukhuwah kita. Dan bahwa kita bersaudara hanya karena dunia, bukan karena Allah. Maka Syekh mengingatkan, hendaklah kita selalu bersama saudara kita
dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan sulit maupun mudah, dalam keadaan sempit maupun lapang. Jangan sampai kita hanya mau bergaul dengan seseorang hanya karena dia dalam kondisi lapang. Ketika dia susah, kita nggak mau membantu dia, kita tinggalkan dia. Kemudian yang ketujuh jamaah sekalian, kita ringkas. Termasuk realisasi ukhuwah adalah ziyaratuhum wa mahabbatul iltiqa' bihim wal ijtima' ma'ahum. Mengunjungi saudara kita dan senang berjumpa dengan saudara kita atau berkumpul bersama. Ini termasuk realisasi ukhuwah. Apalagi yang sudah lama nggak ketemu, cari dia, kunjungi di rumahnya. Terutama jemaah sekalian untuk mengetahui kondisinya, barangkali dia perlu pertolongan kita. Jadi kunjungilah saudara kita, temui dia, cari tahu kondisinya, barangkali dia perlu bantuan kita. Yang kedelapan, ihtiramu hukukihim, menghormati hak-hak saudara kita. Menghormati hak-hak saudara kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ala la yabi'ur rajul ala bai'i akhihi wa la yakhtubu ala khidbatihi. Janganlah seseorang menawar satu barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Jangan pula dia melamar seorang wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya. Untuk menghormati hak saudaranya. Yang ke-9, ar-rifqu bidi'afihim, berlaku lembut terhadap kaum muslimin yang lemah. Ini pengkhususan, kita harus lebih lembut lagi kepada orang-orang yang lemah. Lemah dari segi ekonomi, lemah dari segi apapun, yang lagi sakit misalkan, kita harus lebih lembut kepada mereka. Yang ke-10, yang terakhir, ad-du'a'u lahum wal istighfar lahum, mendoakan dan memohonkan ampun untuk saudara-saudara kita sesama muslim. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Ada tanya jawab? Enggak ada ya? Saya aja yang bertanya ya. Ada hadiah. Pertanyaan yang pertama. Tadi sudah kita pelajari keutamaan-keutamaan ukhuwah. Coba sebutkan satu saja dari apa yang kita pelajari tadi. Angkat tangan. Silakan Pak. Apa? Ukhuwah bagian dari keimanan. Ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhol. Ada yang lain? Silakan akhir. Itu realisasinya. Silakan Pak, pilih aja. Yang saya tanya keutamaan. Silakan akhir. Termasuk amal soleh. Termasuk amal soleh. Silakan. Tafadhol. Ukhuwah adalah sebab Allah mencintai kita. Semakin besar cinta kita kepada saudara kita, semakin besar pula cinta Allah kepada kita. Ada lagi yang lain? Ganjaran yang besar di akhirat. Contoh? Apa antum bilang tadi? Pahala besar kan? Contoh apa ganjarannya? Yang kita sebutkan tadi. Yang dicemburui oleh para nabi dan syuhada. Wajahnya bersinar
Kemudian di mana mereka ditempatkan? Di atas mimbar cahaya. Gak apa-apa, dua-duanya betul. Silakan. Tafadhal, berdua. Tafadhal, Masya Allah. Tadi kita sebutkan 3 tingkatan membenci orang beriman, seorang muslim. Tafadhal, yang di belakang. Hukumnya apa? Batal Islamnya. Yang kedua, dosa besar. Termasuk ibadah, tapi harus masih dengan cinta kepadanya. Kita cinta di satu sisi dan kita benci di sisi yang lain. Masya Allah. Tafadhal. Ini saja. Ya. Tadi saya sebutkan golongan manusia yang harus kita cinta sepenuhnya. Nggak boleh ada kebencian kepada mereka. Siapa mereka itu? Para nabi dan rasul. Ahsan, tabarakallahu fiik. Dan ingat jemaah sekalian, membenci seorang nabi membatalkan keimanan. Dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun. Jadi dia nggak ada rincian. Tadi kan ada 3 rincian ya. Mencintai seorang muslim. Iya kan? Afwan, membenci seorang muslim. Ada yang kufur, ada yang dosa besar, ada yang ibadah. Tapi membenci seorang nabi, nggak ada rincian. Pelakunya kafir. Murtad, keluar dari Islam. Nabi siapapun itu. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena wajib kita mengimani seluruh nabi, termasuk rukun iman. Termasuk rukun iman, beriman kepada para rasul. Dan iman itu jemaah sekalian, pondasinya ada 2. Cinta dan pengagungan. Jadi, beriman kepada para rasul berarti mencintai dan mengagungkan para nabi dan rasul, menghormati mereka. Oleh karena itu, di sini 2 pembatal keislaman. Membenci para nabi dan rasul atau menghina, mengolok-olok, menjadikan bahan candaan, komedi. Yang pertama bertentangan dengan kecintaan, yang kedua bertentangan dengan pengagungan. Ini 2 pembatal keislaman. Iya. Tadi kita sebutkan 4 sifat ukhuwah para sahabat. Tafadhal akhi. Mencintai saudaranya. 1. Apa? Boleh. Mencontek boleh. Apa? Tidak hasad. Ya, cukup. Silakan. 2 lagi. Tafadhal, Pak. Yang ketiga. Apa? Melakukan ihsar, ahsantah, barakallahu fiik. Silakan. 1 lagi yang keempat. Saling mendoakan. Ini 4 sifat ukhuwah para sahabat yang terdapat dalam surat apa? Surat apa tuh? Angkat tangan. Al-Hasyr ayat 9 dan 10. Silakan nih. Pas 3. 1, 2, 3. Mana yang tadi, Pak? Silakan, Pak. Udah habis sudah ya. Tinggal madu ini. Ini buat hadiah bukan? Silakan, pilih aja. Bukan hadiah ya. Oh, yakin. Walhamdulillah, kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufik, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.